Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia perjumpaan ini. Meski di dunia maya, tapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Apa yang kita sampaikan bermanfaat, itu bagian dari menebar kemaslahatan. Semoga saja keberadaan kita selalu saja diridhai oleh Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah, penghulu para anbiya, pemimpin umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian mencintai Nabi Muhammad itu tidak lain banyak bersolawat. Semoga kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, negara kita telah menyatakan bahwa pandangan hidup orang Indonesia itu adalah pandangan yang terlahir dari memahami Pancasila. Pancasila butir pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bicara Tuhan tidak lain adalah bicara agama. Karena itu agama hadir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang mengatakan agama itu berarti tidak, gama goncang. Orang yang beragama itu adalah orang yang tidak goncang. Orang yang memiliki aturan. Orang yang hidup dalam kenyamanan. Karena beragama itu untuk hidup lebih nyaman. Nah, dalam Islam dikatakan adalah as-salatu imaduddin. Tiang agama sholat itu. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang kemudian menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Jadi katakanlah sholat sangat-sangat penting untuk kita. Kenapa? Karena ini pola hidup kita untuk menebar kemaslahatan. Kalau kita memperingati bulan Rajab adalah bulannya Nabi Muhammad mendapatkan kewajiban sholat 5 kali sehari semalam, berarti sholat yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umat ini dan diwajibkan setiap pundak yang memang sudah balik dan baligah, maka tidak lain itu adalah kunci kehidupan. Kalau dia mau bahagia, dia harus sholat. Kalau dia tidak mau bahagia, dia tidak sholat. Sholat adalah penentu. Maka karena itu, belajarlah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, ditinggal wafat Khadijatul Kubra, teman hidup seia sekata, teman yang menghibur di kala sedih, teman yang berbagi cerita di saat gundah, teman yang mencurahkan segala kekayaan pikirannya untuk perjuangan suami, harta habis untuk jihad fisabilillah. Bagaimana Nabi Muhammad lalu tidak sedih? Cinta Nabi Muhammad tak pernah usai meskipun beristri dengan istri yang lain. Khadijatul Kubra mendapatkan satu ruang di hati Rasulullah yang tak pernah tergantikan. Sedih Nabi Muhammad. Abu Talib, paman yang membela dari gangguan kafir Quraisy, meninggal dunia juga. Lalu
hampa sepertinya hidup ini, tanpa ada kekuasaan, tanpa ada orang yang bisa diandalkan. Embargo ekonomi yang terjadi di kalangan kafir Quraisy kepada umat Islam tidak bisa berinteraksi untuk bisnis. Beli ini, beli itu, tidak dijual. Lalu kondisi tiga macam ini yang menjadi latar belakang Isra dan Mi'raj. Dapat Nabi Muhammad kewajiban 5 kali sehari semalam, maka yang namanya kehidupan ini kembali normal, bahkan kemudian bersahabat. Tidakkah kemudian setelah sholat dipardukan, umat Islam berjuang dan mendapatkan hasil. Banyak peperangan kemudian bersahabat atau dapat dimenangkan oleh umat Nabi Muhammad. Nah, kenapa sholat ini penting? Karena sholat solusi umat. Jadi kita bicara kalau adapun problem yang menimpa kita, ada apa saja, maka rujuknya, kembalinya kepada sholat. Solusi hidup kita adalah sholat. Sebab apa? Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tidakkah hidup di dunia ini bermasalah dengan suami, istri, simbol daripada manusia. Kita berkawan, kita berteman, harus dengan orang, manusia. Kita curhat, kita berbisnis dengan rekanan bisnis. Dan rekanan bisnis itu adalah manusia, orang. Banyak hal, banyak masalah yang berasal dari orang ini, dari manusia ini. Perang terjadi karena memang pimpinan dari manusia itu yang menghendaki perang. Terjadi perang atas nama bangsa, negara, atas nama kelompok dan sebagainya, atas nama geng barangkali juga berperang dengan geng yang lainnya karena manusia. Maka karena itu manusia jangan menjadi rujukan ketika kita ingin menyelesaikan masalah. Tapi rujukannya tidak lain adalah Allah itu sendiri, agar kita bisa memanage manusia, teman, keluarga, rakyat, bangsa. Kita memerlukan kebahagiaan berasal dari Allah yang dibangun dari harmonisasi kehidupan antar manusia. Pemirsa TV Tabalong yang saya hormati dan dimuliakan Allah, insya Allah. Lalu jangan juga berpaling pada kekuasaan. Ya, kerajaan itu bagian dari sistem hidup manusia untuk mengatur satu dengan yang lainnya. Tapi bukan berarti segala-galanya. Kita memang memiliki jabatan-jabatan tertentu yang memiliki wewenang tertentu juga. Nah, jabatan ini tidak harus segala-galanya menjadi bagian dari hidup kita. Katakan sajalah jabatan, kekuasaan itu wasilah penghubung kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih baik. Karena itu tinggalkan ini. Sebagaimana Rasulullah bersedih karena meninggalnya Abu Talib. Tapi ada pemilik Abu Talib, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, raja di raja, Allah Rabbul Alamin. Isra Mi'raj Nabi Muhammad melupakan yang namanya istri, melupakan yang namanya Abu Talib, melupakan simbol kehidupan.
hakikat dari hidup, yakni bertemunya dengan Allah, menjadikan Allah Tuhan semesta, menjadikan Allah sebagai Rabb, pembimbing hidup di dunia. Maka kemudian Rasulullah pun meninggalkan yang selanjutnya, yakni harta. Nah, saudaraku semuanya, kita kaitkan dengan sholat, harus kita tinggalkan 3 ini, tidak lain agar khusyuk kita sholatnya. Banyak orang yang sholat tidak khusyuk, lalu akhirnya yang menjadi masalah kok bisa tidak khusyuk, ya tidak lain adalah 3 ini. Kita tidak khusyuk karena mengingat anak, kita tidak khusyuk karena mengingat istri dan suami, kita tidak khusyuk karena mengingat rakyat, kita tidak khusyuk karena mengingat orang, kita tidak khusyuk karena mengingat musuh. Ini harus kita lupakan pada saat kita sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah pertemuannya orang mukmin dengan Tuhannya. Mi'raj. Nah, saudaraku semuanya, lalu tidakkah kemudian juga yang namanya harta ini bisa membuat kita menjadi bermasalah? Harta yang kita dapatkan dari yang haram, maka pertanyaannya ada 2. Dari mana kamu dapatkan harta ini, lalu diapakan, digunakan untuk apa harta ini? Banyak orang mencuri karena ingin harta. Banyak orang yang melakukan korupsi juga karena harta. Dia ingin memiliki harta, punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah, punya villa, dan berbagai macam atribut kehidupan yang bersifat bendawi. Ini pun juga harus dihilangkan, dilepas. Jangan sampai wanita, manusia, perempuan, laki-laki ini menjadi Tuhan. Jangan sampai kekuasaan itu menjadi Tuhan, yang kemudian membuat kita budak dari harta, budak dari kekuasaan, budak dari manusia. Jangan sampai. Nah, untuk tidak menjadikan Tuhan, 3 komponen ini harus menikmati beribadah kepada Allah. Jadi nikmat beribadah, manisnya iman, membuat kita menjadi orang yang tak terperdaya oleh fata morgana. Jangan kau kira pasangan hidup segala-galanya. Jangan kau kira yang namanya kekuasaan, kerajaan, jabatan itu segala-galanya. Jangan kau kira yang namanya ekonomi, harta benda, fasilitas itu segala-galanya. Ini kita akan tinggalkan. Tapi bagaimana kemudian kita bersih, jiwa kita bersih, hati kita bersih, kita khusyuk di dalam sholat. Nah, saudaraku semuanya, bicara masalah 3 komponen ini lah yang membuat kita bisa terjebak dalam berbagai stres. Jadi ada orang yang stres karena harta tidak dimiliki, ada orang yang stres karena tidak jadi pejabat, ada orang yang stres karena tidak berteman, dijauhi dari orang lain. Tapi saudaraku semuanya, ketiga macam komponen dunia ini akan diberikan oleh Allah, asal saja kita tetap menomorsatukan Allah. Harus kita cintai dari segala-galanya. Kalau sudah Allah kita cintai dari segala-galanya, maka Allah akan beri yang namanya segala-galanya itu, tapi kemudian segala-galanya ini akan bermanfaat untuk hidup di akhirat kelak. Orang Islam tidak dilarang menjadi orang kaya raya, tidak. Justru disuruh untuk kaya raya. Dia wajib berzakat manakala hartanya banyak. Dia bersedekah karena punya harta berlimpah. Dia berinfak, dia berjihad
Itu kan karena harta yang dia dapatkan. Bukan berarti orang Islam tidak boleh menjadi pemimpin. Justru harus menjadi pemimpin. Karena dia akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan ketika di akhirat kelak di alam baka nanti, kecuali naungannya Allah di padang mahsyar. Siapa dia yang pertama? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan itu. 1, imamun adilun. Imamun adilun, pemimpin. Maka karena itu, siapa yang mau masuk surga, yuk kita harus jadi pemimpin. Menjadi gubernur, berkesempatan untuk menjadi ahli surga. Menjadi bupati, berkesempatan untuk menjadi ahli surga. Dengan maksud dia menjadi pemimpin yang adil. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, pemimpin yang adil adalah terlahir karena kita diperintah, disuruh untuk menggunakan apa saja yang telah diamanahkan oleh Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kepemimpinan kalian akan dipertanyakan. Memimpin diri sendiri, ya. Setiap individu harus memimpin dirinya sendiri. Tapi seorang ibu, seorang ayah menjadi pemimpin dalam keluarga. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Tapi kemudian bisa saja siapa yang diamanahkan untuk memimpin, maka dia berkesempatan untuk menjadi ahli surga. Jangan sampai kemudian yang namanya perempuan, laki-laki, manusia, kekuasaan, harta justru menjerat kita, akhirnya mencintai dunia ini. Dan dunia ini ternyata ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj sudah tua, bagaikan perempuan yang berbedak menor menutupi ketuaan. Dikatakan, siapa dia wahai Muhammad, sampai siapa dia wahai Jibril. Kata Jibril, itulah gambaran dunia. Yuk, jangan sampai latah mencintai dunia yang sudah tua ini. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, menandaskan betapa penting fokus di dalam sholat, bertemu dengan Allah, merasa hadirlah Allah di hadapan kita, merasa dekatlah dengan Allah pada saat kita sholat. Itulah yang dikatakan orang khusyuk. Nah, khusyuk di sini adalah tidak lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Justru orang yang lalai melaksanakan fungsi dari sholat itu, mencegah perbuatan keji dan mungkar, bisa dikatakan sia-sia ketika dia melaksanakan sholat. Artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu adalah mengingat Allah. Pesan apa saja amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilaksanakan dalam keseharian. Sholat ditegakkan, salam kanan dan kiri, memiliki komitmen untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang dinamakan orang yang tidak lalai. Nah, andai kata orang menegakkan sholat tapi kemudian dia lalai, artinya bisa saja dia sholat, hatinya kemana-mana. Dari takbir pertama sampai salam, hatinya kemana-mana. Melalang buana, berjalan ke sana kemari, mengingat benda, mengingat manusia, mengingat jabatan. Lalai, justru sia-sia, celaka. Tapi orang yang khusyuk adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, saudaraku semuanya yang saya hormati, terkait dengan sholat
yang bermakna bertemunya manusia dengan Allah, itu artinya dia meminta, menyiapkan dirinya untuk diberikan power, kekuatan dari Allah. Makanya orang yang setelah sholat, salam kiri dan kanan, pembawaannya maunya sumringah, tersenyum, bahagia, happy, senang, damai. Nah, dengan kesenangan, dengan kedamaian ini, dia memiliki kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka karena itu, kalau kita kembali kepada kekinian, kenapa banyak problem hidup di dunia ini, ya tentu kita tidak menegakkan sholat. Itu kuncinya. Tidak menegakkan sholat. Andai kata kita sholat, tentu akan selesailah masalah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya yang namanya sholat ini berat. Bagi siapa? Bagi mereka yang lupa, bagi mereka yang lalai. Tapi tidak akan berat, mudah, bahkan nikmat bagi mereka yang sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, tidakkah ayat tadi mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong, cari jalan keluar. Tentu yang menolong itu Allah, tapi dengan cara melaksanakan sholat, melaksanakan sabar dan sholat. Ada yang mengatakan tafsir dari sabar itu adalah puasa. Tapi ada juga orang yang menafsirkan sabar itu tidak lain melaksanakan yang baik, kemudian menjauhi yang mungkar. Berkomitmen kuat untuk tetap melaksanakan kebaikan, sabar, tetap meninggalkan kejahatan juga dalam konteks sabar. Nah, sabar inilah yang bisa memberikan solusi untuk umat. Tapi yang perlu kita garis bawahi dalam konteks pembicaraan kita hari ini adalah sholat. Tegakkan sholat dalam rangka menyelesaikan masalah. Kenapa? Ya jelaslah bahwa sholat itu dilakukan dalam rangka mendapatkan yang namanya kekuatan dari Allah. Maka Allah ridha kepada kita, diberilah kekuatan itu. Jadi orang yang berkeinginan besar untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ketika sholatnya sudah selesai. Makanya bagi seseorang yang nantinya dihisab pertama kali itu sholat. Manakala sholatnya itu beres, amal ibadah yang lainnya dianggap beres. Tapi manakala sholatnya tidak ditemukan sempurna, compang-camping, belang-belang, maka Allah akan menganggap amal ibadah lainnya pun akan tak berarti. Nah, karena itu sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah pokok dari beragamanya seseorang. Orang itu soleh atau tidaknya, solehah atau tidaknya, tentu dilihat dari sholat itu sendiri. Bahkan sholat itu menjadi pembeda antara orang mukmin dan yang bukan mukmin. Apa artinya? Kita harus bangga sebagai pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong dalam rangka melaksanakan yang namanya sabar dan sholat. Allah akan memberikan pertolongan itu. Memang berat melaksanakan kesabaran itu, berat yang orang melaksanakan sholat itu. Siapa? Ya mereka yang tidak khusyuk. Khusyuk itu adalah orang yang tenang, damai, stabil. Khusyuk itu fokus, tidak ada yang mengganggu. Siapa yang mengganggu? 3 komponen tadi. Dia fokus, merasa ditatap oleh Allah. Atau sebelumnya merasa
melihat, menatap Allah. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lakum tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu manakala kamu beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi kalau tidak mampu dalam posisi seperti itu, Allah yang menatapnya. Nah, orang yang selalu diawasi oleh Allah, tentu dia bersemangat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Benarlah apa yang dikatakan Allah, bahwa sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Saudaraku semuanya, kebahagiaan itu dibangun dari mana? Ketidakbahagiaan, kesengsaraan itu terbangun dari apa? Ternyata kebahagiaan itu terbangun dari nilai-nilai yang disepakati untuk ditegakkan. Sementara yang namanya kejenuhan, ketidakbahagiaan, ketidaknyamanan itu dibangun dari beraninya atau nyamannya orang menabrak-nabrak hukum. Orang sholat tentu penegak hukum. Karena itu hukumnya wajib melaksanakan sholat sampai kapanpun dan dimanapun. Tidak terkecuali bagi mereka yang sakit, tidak terkecuali bagi mereka dalam perjalanan. Tapi ada rukhsah, keringanan dari Allah. Sakit boleh kemudian dikondisikan berduduk, berbareng, bahkan kemudian dengan menghayal, isyarat mata. Bagi mereka yang kemudian musafir, boleh melaksanakan sholat, tapi dengan cara dijamak dan diringkas. Namun intinya tetap dari balik sampai meninggal dunia tetap melaksanakan sholat. Itulah gambaran umat Islam yang mampu mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, saudaraku semuanya, sholat adalah hadiah Isra Mi'raj yang didapat oleh Rasulullah dari Allah, diberikan kepada umat. Tentu ini adalah bagian dari memahami sholat itu adalah hadiah Allah. Siapa yang tidak suka, ya mereka yang enggan. Saya pikir ketika diberi hadiah, siapapun pasti suka. Nah, karena itu saudaraku semuanya, anugerah Allah ini jangan dia sia-siakan. Sholatlah terus menerus, lebih baik berjamaah. Karena itu mencipta kekuatan diri, bersinergi dengan yang lainnya, bersama-sama kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Andai kata tidak ada yang namanya sholat, lalu harus bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Sementara orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar memerlukan keberanian, memerlukan keikhlasan, memerlukan ketulusan. Ketulusan, keikhlasan mudah tercipta manakala hati berproses bertemu dengan Allah. Nah, saudaraku semuanya yang saya hormati, mengakhiri apa yang bisa saya sampaikan, tentu kita harus kembali kepada apa yang telah disampaikan tadi, bahwa sholat itu harus ditegakkan dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu tidak lain bisa terlaksana manakala kita berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja, atau katakanlah begini, yang takut kepada Allah itu adalah para orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang berilmu. Nah, orang yang berilmu ini yang mengerti bagaimana rukun sholat yang membatalkan sholat. Jadi sholat itu bisa terbangun dan khusyuk tercipta oleh seseorang yang berilmu, dan dia akan mendapatkan kekuatan setelah usai sholat, yakni kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah akan tercipta kehidupan yang indah manakala
orang itu semuanya melaksanakan sholat, yakni kaum muslimin menegakkan sholat, mereka yang sudah balik sampai kapanpun, sampai tutup usia melaksanakan sholat. Demikian, mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.